Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan simple present tense. Nah, jadi simple present tense ini kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Atau istilah lainnya yaitu kebiasaan. Nah, contoh kalimatnya yaitu I go to school by bus every morning. Nah, di sini jelas ya ada kata every yang berarti setiap. Nah, ini menunjukkan yaitu rutinitas atau kebiasaan. Nah, kemudian simple present tense ini juga dapat kita gunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum. Contoh kalimatnya yaitu fire is hot atau dalam bahasa Indonesia artinya api itu panas. Nah, ini menunjukkan kalau api itu panas adalah suatu hal yang umum atau fakta yang sudah diketahui oleh semua orang. Seperti itu ya. Jadi kan tidak mungkin ya ada orang yang mengetahui bahwa api itu dingin. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaan dari simple present tense lebih lanjut akan kita bahas terkait dengan contoh penggunaannya nanti ya. Sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan rumus dari simple present tense. Nah, untuk rumus dari simple present tense itu ada dua ya. Rumus verbal dan juga rumus nominal. Nah, untuk rumus verbal itu kita gunakan ketika kita menggunakan kalimat atau menyatakan kalimat yang berisi dengan verb atau kata kerja. Nah, sedangkan yang nominal itu kita gunakan ketika kita menyatakan kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Atau biasa berisi pelengkap yaitu ada adjective, noun, dan juga adverb. Seperti itu. Nah, sekarang langsung kita bahas terkait dengan rumus verbal dari simple present tense. Nah, untuk kalimat positif rumusnya yaitu subjek ditambah verb one. Nah, di mana verb one kita tambahkan dengan s dan juga es, kemudian ditambah dengan objek. Nah, penambahan s ataupun es itu bergantung pada subjek ya. Verb one kita tambahkan dengan s ataupun es jika subjeknya she, he, it. Nah, kalau subjeknya yang lain dari she, he, it, maka tidak usah kita tambahkan s ataupun es pada verb one-nya ya. Nah, kemudian untuk aturan dari penambahan s ataupun es yaitu yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran ss, sh, ch, x, z, dan o, maka kita tambahkan dengan es. Contohnya yaitu do menjadi does. Nah, yang selanjutnya yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan dan ditambah y. Nah, jadi konsonan itu selain huruf vokal ya. Huruf vokal kan sudah tahu ya apa itu huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. Nah, jadi selain a, i, u, e, o itu termasuk ke konsonan seperti b, c, d, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke konsonan. Nah, jika ada kata kerja yang berakhiran konsonan kemudian ditambah y, itu kita hilangkan y-nya. Lalu kita tambahkan dengan ies. Nah, contohnya yaitu study. Kita ubah menjadi studies seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu jika selain aturan di atas yang sudah kakak sebutkan tadi, maka kita tinggal tambahkan s saja. Seperti itu. Nah, dan untuk contoh dari kalimat positifnya yaitu I hate you. Atau contoh yang lain yang ada penambahan s ataupun es-nya yaitu he hates you. Nah, di sini ada penambahan s ya pada kata kerja yaitu hate menjadi hates. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rumus dari kalimat negatif yaitu subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah verb one dan ditambah dengan objek. Nah, penggunaan do atau does itu bergantung pada subjeknya ya. Jika subjeknya I, you, we, they, maka kita pakai do. Dan jika subjeknya yaitu she, he, it, maka kita pakai
does. Seperti itu ya. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu I do not hate you. I do not hate you. Atau dalam bahasa Indonesia artinya saya tidak membencimu. Nah, do not bisa kita singkat menjadi don't. Jadi kalau kita bicara atau kita bilang seperti ini, I don't hate you atau saya tidak membencimu. Nah, kemudian contoh lain untuk kalimat yang pakai does yaitu he does not hate you. Nah, does not ini bisa kita singkat ya menjadi doesn't. Nah, jadi kalau kita bicara kalimat tadi bisa seperti ini. He doesn't hate you atau dia tidak membencimu artinya. Nah, selanjutnya untuk rumus kalimat tanyanya yaitu do atau does kita tambah subjek dan ditambah dengan verb one dan biasa kita isi dengan question mark. Dan untuk penggunaan do ataupun does-nya itu tergantung pada subjek seperti tadi. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu do I hate you? Apa saya membencimu? Atau kalau yang pakai does contohnya does he hate me? Artinya apakah dia membenci saya? Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu rumus untuk kalimat tanya tapi yang negatifnya yaitu do atau does ditambah subjek ditambah not ditambah verb one. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu do I not hate you? Atau artinya apakah saya tidak membencimu? Atau untuk contoh yang penggunaan does yaitu contohnya does he not hate me? Atau dalam bahasa Indonesia, apakah dia tidak membenci saya? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan rumus simple present tense yang nominalnya ya. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subjek ditambah dengan am, is atau are dan ditambah dengan ana. Nah, ana ini udah tahu dong ya. Ana ini yaitu singkatan dari adjective, noun, dan juga adverb. Nah, jika adik-adik belum paham apa itu adjective, noun, dan juga adverb, maka bisa dipelajari ulang ya. Karena adjective, noun, dan juga adverb ini sangat kita gunakan atau penting gitu ya untuk kita mempelajari tenses seperti itu. Nah, kemudian untuk aturan penggunaan am, is ataupun are itu kembali lagi ya tergantung pada subjeknya. Nah, jika subjeknya I maka kita pakai am. Dan jika subjeknya you, we, they maka kita pakai are. Dan jika subjeknya she, he, it maka kita pakai is. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu he is sad atau dia sedih artinya ya. Nah, selanjutnya untuk rumus kalimat negatifnya yaitu subjek ditambahkan dengan to be, ditambahkan dengan not, dan ditambahkan dengan ana. Nah, untuk to be-nya sama seperti tadi ya, jika I pakai am, jika you, we, they pakai are, dan jika she, he, it itu pakai is. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu he is not sad atau dalam bahasa Indonesia artinya dia tidak sedih. Nah, untuk is not bisa kita singkat ya menjadi isn't. Seperti itu. Dan untuk are not juga bisa kita singkat menjadi aren't. Dan untuk I am juga kita bisa singkat ya menjadi am. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rumus dari kalimat tanya yaitu to be ditambah dengan subjek dan ditambah dengan ana. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu is he sad? Atau dalam bahasa Indonesia, apakah dia sedih? Seperti itu ya. Kemudian, untuk rumus dari kalimat tanya, tapi yang negatif yaitu rumusnya to be ditambah subjek, ditambah not, ditambah ana. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu is he not sad? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan penggunaan ataupun contoh-contoh dari penggunaan simple present tense ini. Nah, yang pertama dapat kita gunakan untuk menjelaskan fakta. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu
Water is liquid. Atau bahasa Indonesianya yaitu air itu cair. Nah, di sini jelas ya ada kata cair. Nah, di mana cair ini tuh termasuk ke adjektif atau kata sifat. Sehingga kita pakai rumus simple present tense yang nominal, yaitu subject ditambah to be ditambah dengan ana, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya dapat juga kita gunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi berulang-ulang atau kebiasaan. Contohnya yaitu I go to school by bus every morning. Atau dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Nah, di sini ada kata setiap ya, yang berarti menunjukkan kebiasaan atau rutinitas. Sehingga kita pakai rumus simple present tense, yaitu subjek ditambah verb one dan ditambah dengan objek. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, dapat kita gunakan untuk membahas acara dalam waktu yang dekat. Contohnya yaitu the train departs at 7 a.m. Atau bahasa Indonesianya, keretanya akan berangkat pukul 7 pagi. Nah, di sini jelas ya, ada kata kerja yaitu departs, merupakan kata kerja pertama. Kemudian pada kata kerja ini yaitu ada akhiran ataupun penambahan s. Kenapa? Karena jelas ya di sini yaitu subjeknya adalah the train, di mana the train ini yaitu termasuk ke it atau benda, seperti itu ya. Nah, sekian ya terkait pembelajaran kita kali ini terkait dengan simple present tense. Nah, jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa juga ya untuk mempelajari tenses-tenses yang lainnya. Karena dalam belajar tenses kita akan belajar sebanyak 16 tenses. Semangat terus belajarnya, sampai jumpa di video berikutnya.